Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, materi pertama tentang manajemen strategi dengan saya Nini Mangsari dengan NIM 241011200433. Dengan saya Andrian Chandramurti dengan NIM 241011200198. Dengan saya Bergita Cerin Jaita dengan NIM 241011200449. Dengan saya Syarifatul Awaliyah NIM 241011200459. Demikian, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang manajemen strategik. Secara sederhana, manajemen strategik adalah proses yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk menentukan tujuan jangka panjang dan cara terbaik untuk mencapainya. Manajemen strategik tidak hanya berfokus pada pembuatan rencana, tetapi juga mencakup proses menganalisis kondisi perusahaan, melihat peluang dan ancaman yang ada, menjalankan strategi yang telah dibuat, serta mengevaluasi hasilnya. Dengan adanya manajemen strategik, perusahaan dapat mengetahui arah yang jelas dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan juga dapat lebih siap menghadapi persaingan, perubahan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, dan berbagai tantangan lainnya. Tujuan utama manajemen strategik adalah membantu organisasi mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Efektif berarti tujuan dapat tercapai, sedangkan efisien berarti tujuan tersebut dicapai dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun ke depannya, maka perusahaan harus menyusun strategi yang tepat seperti meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari manajemen strategik. Ada beberapa evolusi manajemen strategik. Manajemen strategi yang kita kenal saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Konsep ini berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama, tahun 1950-an, pada periode ini, perusahaan lebih fokus pada penyusunan anggaran dan pengawasan keuangan. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan dana perusahaan berjalan dengan baik dan operasional perusahaan tetap efisien. Pada masa ini, anggaran menjadi alat utama untuk mengendalikan aktivitas perusahaan. Jadi, perusahaan lebih banyak memperhatikan pengeluaran dan pemasukan dibandingkan perencanaan jangka panjang. Evolusi kedua, 1960-an. Pada era ini mulai muncul konsep corporate planning atau perencanaan perusahaan. Perusahaan mulai menyadari bahwa mengandalkan anggaran tidak cukup untuk menghadapi perkembangan bisnis yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perusahaan mulai membuat rencana jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, perkembangan pasar, dan persaingan pasar. Beberapa tokoh yang pengaruh pada masa ini adalah Alfred Sloan dan Albert Chandler yang memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep perencanaan perusahaan. Yang ketiga, evolusi pada tahun 1970-an. Pada periode ini, lahir konsep perencanaan strategik perusahaan atau corporate strategic planning. Perusahaan mulai menggabungkan berbagai fungsi manajemen seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu strategi yang terintegrasi. Artinya, semua bagian dalam perusahaan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pada masa ini, perusahaan mulai memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kondisi perusahaan, perilaku konsumen, dan tindakan para pesaing. Yang keempat adalah evolusi pada tahun 1980-an hingga sekarang. Memasuki era modern, konsep manajemen strategik semakin berkembang. Perusahaan tidak hanya membuat rencana, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat, perubahan teknologi, globalisasi, digitalisasi, dan persaingan yang semakin ketat, membuat perusahaan harus lebih fleksibel dan inovatif. Saat ini, manajemen strategik adalah menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan inovasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis lingkungan fondasi strategi. Sebelum menentukan langkah, organisasi harus memahami posisinya. Analisis lingkungan adalah langkah paling krusial. Kita mengenal analisis internal dan eksternal. Analisis eksternal membaca peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancamannya berupa resiko dari lingkungan luar yang berpotensi merugikan. Analisis internal mengidentifikasi kekuatan, keunggulan, kompetitif organisasi, serta kelemahan hambatan internal.
Kemudian hasil dari analisis ini yang seringkali kita sebut dengan SWOT atau SWOT menjadi fondasi utama dalam merumuskan strategi yang paling efektif untuk memenangkan persaingan. Tahap manajemen strategi. Dalam tahap ini manajemen strategi berjalan melalui 3 tahapan utama yang saling terhubung, yaitu perumusan strategi, mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang hingga pemilihan strategi alternatif. Yang kedua, penerapan strategi. Tahap ini menuntut perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan pendukung, memotivasi karyawan, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga, penilaian evaluasi strategi. Ini adalah tahap terakhir namun krusial. Evaluasi digunakan untuk memperoleh informasi kinerja. Karena kondisi internal dan eksternal selalu berubah, strategi harus terbuka dan dimodifikasi demi menjaga efektivitasnya. Sekian. Oke, di sini saya akan membahas tentang 9 istilah kunci. Dalam manajemen strategi, terdapat 9 istilah kunci yang harus kita pahami sebagai kerangka kerja. Keunggulan kompetitif, penyusun strategi, pernyataan visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, dan kebijakan. Ketiga elemen pertama, visi, misi, dan keunggulan kompetitif itu menjadi penentu arah, identitas, dan nilai unik yang membedakan organisasi sebagai atau dari pesaing. Lalu ada manfaat manajemen strategi. Mengapa manajemen strategi itu penting? Menurut Greenlee, ada banyak keuntungan, diantaranya identifikasi peluang pasar dengan lebih baik dan pandangan yang lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Lalu ada koordinasi dan kontrol aktivitas organisasi menjadi lebih efisien, meminimalkan dampak negatif dari perubahan yang mendadak, mendorong komunikasi internal yang lebih baik, mengintegrasikan perilaku individu dengan tujuan bersama, serta membangun disiplin dan formalitas dalam manajemen bisnis. Membangun kemampuan organisasi untuk berpikir jauh ke depan atau forward thinking dan lebih adaptif terhadap tantangan masa depan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik strategi manajemen. Mengapa kode etik strategi manajemen itu sangat penting bagi organisasi? Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan mengenai kode etik. Kode etik ini bukan sekedar pajangan, melainkan nyawa dari perilaku di dalam organisasi. Fungsinya mencakup 5 hal utama, yaitu menetapkan perilaku yang dapat diterima. Ini merupakan menjadi batasan jelas mana tindakan yang sesuai dengan mana yang tidak. Yang kedua, sebagai standar praktik bisnis, yaitu menjadi pedoman bagi kita dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari agar tetap profesional. Selanjutnya, yang ketiga itu ada alat evaluasi diri, yaitu membantu kita untuk menilai perilaku kita secara mandiri apakah sudah sesuai atau belum gitu. Selanjutnya, mendorong perilaku bertanggung jawab. Artinya, ini memastikan setiap tindakan kita tetap mengedepankan etika. Yang selanjutnya yaitu mencerminkan identitas organisasi. Kode etik adalah cermin dari nilai dan karakter organisasi itu sendiri. Lalu di sini aku akan membahas prinsip etika bisnis yang efektif agar sebuah organisasi bisa membangun kepercayaan dan akuntabilitas jangka panjang. Dibutuhkan etika bisnis yang efektif. Apa saja sih elemennya? Yang pertama itu dapat dipercaya, menjaga integritas dan konsistensi dalam setiap keputusan yang diambil. Yang kedua itu berpikir terbuka, selalu siap menerima masukan dan perspektif baru untuk perbaikan. Yang ketiga itu memenuhi komitmen, yaitu menepati setiap janji dan tanggung jawab yang sudah disepakati bersama. Yang keempat itu dokumen yang jelas, yaitu mencatat semua informasi secara rapi, transparan, dan mudah ditelusuri. Yang kelima itu terlibat dalam komunitas, yaitu aktif berkontribusi untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Yang keenam, kontrol akuntansi, yaitu menjaga ketelitian angka serta memastikan pengawasan keuangan tetap sehat. Selanjutnya yaitu saling menghormati, yaitu membangun budaya kerja yang sopan, adil, dan pastinya kolaborasi. Lalu belajar dari strategi bisnis vs strategi militer. Apa sih bedanya itu? Mari kita bedah.
Meskipun tujuannya berbeda, keduanya memiliki kesamaan yang mendasar. Dari sisi bisnis, fokusnya adalah memenangkan pasar, pertumbuhan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Kita mengejar keuntungan dan memahami dinamika pasar. Lalu dari sisi militer, fokus utamanya adalah mencapai tujuan melalui kesiapsiagaan, keamanan, intelijen, dan pertahanan. Kesamaannya, keduanya sama-sama menuntut sasaran yang terukur. Pengelolaan sumber daya seperti modal dan waktu yang efisien, koordinasi yang rapi, serta kemampuan adaptasi yang cepat ketika situasinya berubah. Kesimpulannya, sebagai penutup dari materi kita, manajemen strategi adalah proses yang penting untuk membantu organisasi menentukan arah dan mencapai tujuan jangka panjang di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Melalui tahap perumusan implementasi, evaluasi, organisasi, dapat memanfaatkan peluang, mengatasi tantangan, serta mengoptimalkan sumber daya. Penerapan etika bisnis yang baik sangat krusial sebagai faktor pendukung keberhasilan agar tercipta kepercayaan, integritas, dan kerjasama yang positif. Pada akhirnya, manajemen strategi bukan hanya sekedar alat perencanaan, tetapi pedoman untuk mempertahankan keunggulan organisasi agar tetap sukses dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa manajemen strategi ada disiplin ilmu yang sangat dinamis, di mana rencana yang matang harus dibarengi dengan eksekusi yang etis dan kemampuan untuk beradaptasi. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua mengenai bagaimana organisasi ini menjaga arah dan keunggulan mereka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.